Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, yang terus menyuplai kami dengan kehidupanmu, menemani kami dengan sayap pengasihanmu, perlindunganmu, kekuatanmu, penyertaanmu sempurna, nyata menyertai kami kepada detik ini. Oleh sebabnya kami terus bersyukur Bapa. Kami akan melanjutkan sesi perlindungan daripada firman-Mu. Tolong kami oleh Roh-Mu sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut firman. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat kita berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan kali ini. Pada kali ini kita masih di 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6. Ada 2 perikop di sini. Yang pertama Paulus dalam pelayanannya, kemudian jangan ada lagi noda kekafiran. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Haleluya. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Haleluya. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Menahan penderitaan, menahan kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Haleluya. Itu yang dialami Paulus dalam pelayanan. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik. Haleluya, kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Haleluya. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Haleluya. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Haleluya. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Haleluya. Selanjutnya dikatakan jangan ada lagi noda kekafiran. Itu orang Korintus ini. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Haleluya. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Haleluya. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang terpercaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan?
Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Bersamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Haleluya. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Haleluya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamak apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Haleluya. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anakku, laki-laki dan anak-anakmu perempuan. Anak-anak perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, maka marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani maupun rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita dalam 2 Korintus pasal 6. Ada 2 judul perikop di sini. Yang pertama tadi adalah Paulus dalam pelayanan. Sudah jelaskan tadi bagaimana Paulus dalam pelayanannya. Haleluya. Intinya tadi ada beberapa hal yang disebutkan di bawah itu. Dikatakan, ya haleluya. Itu keadaannya. Dikatakan ayat 5, dalam menanggung dera, nah itu, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah dan berjaga-jaga dan berpuasa. Ayat 6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati. Dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Kasih yang tidak munafik. Itu kondisi Paulus dalam pelayanan. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ayat 8, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, nah waktu yang membela. Ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Haleluya. Dahsyat. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Haleluya. Sebagai orang yang nyaris mati. Dan sungguh kami hidup sebagai orang-orang yang dihajar namun tidak mati. Haleluya. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak memiliki, tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Luar biasa. Inilah Paulus yang pelayanan. Jadi dia dalam kondisi apapun, dia sudah jelaskan semuanya tadi. Dia melayani dengan tidak munafik, sehingga dikatakan sebab dia kasih nasihat kepada jemaat di Korintus, dikatakan sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada waktu hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Surat ini ditulis kepada jemaat di Korintus. Haleluya. Sebagai suatu nasihat. Ya, dikatakan aku menasihati kamu sebagai teman sekerja supaya jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang sudah dicurahkan dalam kehidupan mereka. Haleluya. Sampai hari ini tuh kasih karunia Tuhan juga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita membuat sia-sia. Haleluya. Inilah kondisi Paulus dalam pelayanannya. Kemudian perikop yang kedua tadi itu bagaimana dikatakan jangan lagi ada noda kekafiran. Nah, hai orang Korintus, ya kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, ya. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Ya. Padahal kalau dipikir jemaat Korintus itu banyak, haleluya. Tapi hanya sedikit tempat, haleluya, dalam hati mereka untuk para pelayan. Nah, maka sekarang dikatakan supaya timbal balik. Aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hatimu lebar-lebar, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Nah, itu maksudnya. Dan orang-orang yang terpercaya. Rupanya dilarang mereka itu, karena itu akan membuat noda kekafiran. Tidak boleh. Dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang terpercaya. Tidak seimbang. Tidak seiman. Haleluya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kebenaran? Dijelaskan. Haleluya.
Nah, sehingga dikatakan apakah hubungannya bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Haleluya. Nah, itulah nasihat. Dikatakan jangan lagi ada noda kekafiran. Ayat terakhir dia tegaskan situ. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, maksudnya janji yang sudah dijelaskan di atas tadi. Haleluya. Makanya katakan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Jadi intinya adalah menjauhkan diri, ya. Menyucikan diri dari pencemaran-pencemaran jasmani dan rohani. Sehingga dengan demikian dikatakan akan menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ada pencemaran jasmani, ada pencemaran rohani. Rupanya dalam rohani juga ada pencemaran. Maksudnya itu ada motivasi-motivasi yang tidak betul, melayani Tuhan dan sebagainya. Pencemaran jasmani ya jelas bersifat jasmani, hal yang lahiriah. Nah, itu yang Paulus nasihatkan di sini. Dalam 2 Korintus pasal 6. Dia menjelaskan tentang bagaimana dia dalam pelayanannya menghadapi banyak tekanan, banyak derah, tetapi dikatakan mereka tetap melayani Tuhan dengan sukacita dan tidak munafik. Tujuannya adalah daripada pilgub yang selanjutnya dikatakan cara juga, tapi adalah supaya dikatakan menyempurnakan, ya, iman. Haleluya. Menyempurnakan kekudusan yang sudah diperoleh dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saya berharap juga kita semua tetap terpelihara dalam kasih karunia Allah, meskipun keadaan dunia semakin tidak menentu, tapi saya percaya kita tetap aman, kuat dalam Tuhan, karena pengharapan kita adalah Tuhan sendiri yang tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya di tengah-tengah masih menghadapi pandemi virus corona ini, mari kita terus bersyukur buat penyertaan Tuhan yang terus kita rasakan sempurna sampai pada ini. Mari kita bersyukur untuk firman. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Tuhan, yang terus mensuplai kami kehidupan. Firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan, dan kami terbatas untuk memahaminya, tapi kami percaya Roh-Mu yang dahsyat, yang ajaib, sanggup menjelaskan seluruh kebenaran melalui kehidupan kami. Itu sebabnya Roh Kudus Engkau terus berkarya dalam kami, sehingga kami semakin mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan kami hidup di dalamnya. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Demikian apa yang boleh kita renungkan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Immanuel, Tuhan beserta kita. Shalom.